Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu makalah gender Bu Umtatul Baloroh MA. Tak juga dari teman-teman yang kami hormati, yang kami sayangi. Langsung saja saya akan menerangkan makalah bertema pengaruh setaan gender mainstreaming, strategi mencapai keadilan dalam pengembangan, disusun oleh Mas Zainal Arifin dan saya sendiri Ahmad Syariful Ni'am. Langsung saja pendahuluan latar belakang. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari pengerusataan gender? Yang kedua, bagaimana pengerusataan gender dalam pembangunan? Yang ketiga, bagaimana implementasi pengerusataan gender? Langsung saja pembahasan. Definisi pengerusataan gender. Pengerusataan gender akan diawali dengan definisi dengan pengertian dari pengerusataan gender. Proses penilaian implementasi dari setiap aksi terencana bagi perempuan maupun laki-laki. Pengerusataan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasi gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencana, penyusun, pelaksanaan, pemetaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Jadi, pengerusataan gender adalah sebuah strategi dalam pembangunan yang menghadirkan peran perempuan dalam segala bidang dan dalam semua level untuk memperoleh manfaat pembangunan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Ruang lingkup pengerusataan dalam gender mencakup segala kegiatan pembangunan seperti riset, perencanaan, pembangunan kebijakan, legislasi, advokasi, peningkatan kesadaran, serta pelaksanaan dari segala bentuk komitmen yang telah dicanangkan. Pendekatan pengerusataan gender ini merupakan pendekatan pembangunan yang terbaru dan menjadi pendekatan utama dalam strategi mencapai kesetaraan pendekatan pengerusataan gender. Ini merupakan penyempurnaan atas pendekatan gender dalam pembangunan sebelumnya dan menjadi salah satu cara paling efektif dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan. Penyempurnaan ini dapat dalam strategi memindahkan fokus kebijakan dari keadaan subordinasi kaum perempuan menjadi perusahaan atau pengintegrasian perempuan dan dalam semua sektor pembangunan dengan tujuan mencapai kesetaraan dan kebudayaan. Ini pembahasan pengerusataan gender dalam pembangunan. Latar historis gender mainstreaming. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus pertimbangan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga turut memberi kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan ketidakadilan gender. Kesenjangan gender Gen Gap ini akan terdampak pada permasalahan gender issues dalam pembangunan. Adapun kesenjangan gender dalam pembangunan ditandai dengan yang pertama, kesenjangan bidang pendidikan baik pada akses dan partisipasi, terutama pada tingkat perguruan tinggi, dan masih adanya gender stereotipe dalam pilihan jurusan akibat pemberian peran dikotomis. Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil jumlah partisipasi perempuan dan pengelompokan bidang studi yang ditekuni keduanya atas dasar jenis kelamin. Yang B, masih rendahnya peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha. Yang C, kesehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia masih perlu memperoleh perhatian khusus. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, belum
terpenuhi gizi bagi ibu dan anak serta kelangsungan hidup anak, penggunaan alat kontrasepsi aman dan sebagainya. Yang D, belum terwujudnya keseimbangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik sehingga kebutuhan gender praktis maupun kebutuhan gender strategis masih belum terpenuhi. Untuk itu, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjadi pilihan tepat sebagai solusi atas problem kesenjangan gender tersebut. Untuk pelaksanaan ratifikasi ini selalu dievaluasi di tingkat internasional sehingga pemerintah Indonesia terdorong untuk merespon isu-isu gender seperti kekerasan terhadap perempuan, TKW, trafficking, kesehatan reproduksi, peningkatan ekonomi, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender. Dengan adanya strategis pengarusutamaan gender, ini diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih optimal, efisien, efektif, terutama dalam menghasilkan kebijakan publik yang mengacu pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yang dikenal dengan kebijakan responsif gender. Kebijakan responsif gender akan mengubah diskriminasi jenis kelamin yang seringkali terdampak pada terhambatnya kinerja dan budaya kerja pada instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga terwujud pelayanan publik yang ramah terhadap laki-laki maupun perempuan. Implementasi PUG dalam pembangunan di Indonesia merupakan langkah konkret, politis, dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, problem keterlaksanaan PUG dalam pembangunan, dan ini yang akan disampaikan oleh teman saya Mas Zainal Arifin. Monggo Mas Zainal dilanjut untuk video selanjutnya.